Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hadratul Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Jamiah Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926. Ya, ini karib sahabatnya Syekh Ahmad Dahlan, pendiri Jamiah Muhammadiyah, 18 November 1912. Nah, jadi NU berdiri 14 tahun setelah Muhammadiyah berdiri. Ya, di kakak itu. Itu Syekh Hashim itu senang menulis. Punya 19 kitab. Di kitab keduanya ada judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buka halaman 11, paragraf yang terakhir paling bawah, baris 1 sampai baris 4. Itu disebutkan oleh beliau di antara bid'ah akidah, penyimpangan dalam akidah yang terjadi di tanah Jawa mulai muncul tahun 1333 Hijrah. 107 tahun yang lalu. Sekarang 1440. Wa minhumul abahiyuna, dan di antara aliran menyimpang itu aliran abahiyun. Abahiyun. Siapa aliran abahiyun itu? Alladzina yadhkurunallaha, kurang lebih bahasanya orang-orang yang berusaha berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala banyak, tapi kesimpulan caranya keliru. Sampai menyimpulkan wasofa qalbuhu. Ya, kebanyakan banyak bukan karena zikirnya, karena niatnya yang salah, konslet kemudian akalnya. Konslet sampai menyimpulkan salah dan merasa menyimpulkan dengan zikir itu hatinya sudah bersih banget, bersih. Saking bersihnya, fala yantawiqu alaihil amru wan nahyu. Maka sudah enggak berlaku lagi perintah dan larangan. Sudah enggak merasa mesti mengerjakan perintah karena sudah bersih hati. Salat itu fungsinya terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Dia itu sudah berlatih sehingga merasa sudah mengerjakan perbuatan keji dan mungkar lagi. Sehingga merasa sudah nggak usah sholat lagi. Di amalannya zikir, cuman nggak sholat. Jadi kalau Anda datang, tampilannya bagus. Pakai jubah, lebarnya lebih daripada Batman. Ya, bisa. Janggut, pakai sorban, macam-macam. Datang Anda. Pak Yai, saya ada kebutuhan. Minta Pak Kiai gini-gini. Tiba waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Pak Kiai, apa kita nggak sholat dulu? Ai masih belajar. Kalau Yai, Abah ini, sekarang jasadnya sedang dengan adik mengobrol, rohnya sedang sholat. Itu kata beliau, kata Syekh Hashim, sesat. Sesat, jangan diikuti. Ya, awas hati-hati, karena ma'rifat tidak akan pernah meninggalkan syariat. Nabi itu ma'rifat kepada Allah tinggi. Lebih tinggi nomor 1 dibanding semua makhluk yang ada di bumi. Ma'rifatnya tinggi. Tapi apakah pernah tercatat dalam hadis Nabi meninggalkan sholat? Saking takwanya Nabi Muhammad kepada Allah, sudah tidak sholat lagi. Nggak ada. Tetap sholat sampai akhir hidupnya. Sampai mau wafat pun masih wudhu. Wafatnya kan wudhu. Dibawakan bejananya oleh Fudail. Wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah. Masih wudhu, Anda bayangkan. Dalam sakitnya masih sholat. Bersandar ke tiang. Kadang menggunakan kayu tongkat. Kadang sambil duduk. Saking pentingnya sholat. Ma'rifat tingkat paling tinggi terhubung dengan Allah, dengan wahyu, masih sholat. Pak Kiai, zikir. Jasadnya ada di sini. Ruhnya sholat. Sesat, kata Syekh Hashim. Nah, kalau menemukan yang begitu, jangan diikuti. Walaupun dia bisa memprediksi sesuatu. Oh, gak usah bicara. Ini kan punya masalah di kantor kan. Persaingan jabatan kan. Oh, begini. Itu jin yang ngasih tahu. Nah, itu kadang-kadang bantuan jin. Pada yang seperti itu jangan diikuti. Kalau ada orang kemudian melakukan demikian tapi meninggalkan syariat, jauhi yang seperti itu. Anda mesti bedakan antara karamah dengan praktek perdukunan. Pernah dengar karamah? Apa bedanya karamah dengan mukjizat? Gini, kalau mukjizat itu karunia yang Allah anugerahkan pada para nabi dan rasul, dan sifatnya harus ditampakkan, diinformasikan, ditampilkan sebagai bukti kenabian dan kerasulan yang dimaksudkan. Harus diketahui. Jadi ketika seorang mengaku sebagai rasul, apa mukjizatnya? Makanya ketika Allah utus seorang rasul, disertakan dengan kerasulan itu, misi kerasulannya, mukjizat yang menguatkan kerasulannya. Nabi Muhammad punya mukjizat sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa disebutkan mukjizatnya. Nabi Musa disebutkan mukjizatnya. Nabi Saleh disebutkan mukjizatnya. Jadi mukjizat mesti ditampakkan li ifadatil i'jaz, untuk memberikan maslahat, melemahkan orang yang akan menolak misi kerasulannya. Tapi kalau karamah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hamba yang saleh, dia bukan masuk kategori nabi, bukan pula rasul,
dan tidak ditampakkan oleh yang bersangkutan. Uniknya diketahui kadang-kadang setelah yang bersangkutan wafat, baru ketahuan karamahnya. Jadi dia tidak pasang papan iklan. Hati-hati, bisa dia pasang iklan dari Sabang sampai Merauke, gitu kan? Buka praktek dalam 24 jam, kecuali malam misalnya kan? Bisa gitu, dia turunkan kalimat-kalimat, dia buka misalnya prakteknya, atau dia tidak buka praktek, tapi aksinya direkam, pasang di YouTube, ya kan? Nah, begini, ceklik, pasang, ya, dan sebagainya. Karamah tidak demikian. Ya, apa bukti Anda karamah? Saya bisa sholat di atas sungai, Masya Allah, bentangkan sajadah. Ya, berdiri, iya, ruku, iya, begitu sujud, cebur, gitu kan? Dan sebagainya. Bisa, sajadahnya kurang panjang, gitu kan? Dia sholat di batu, gampang di air, tapi kurang panjang. Quran surah ke-72 ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguh kalian mesti tahu, kata Allah, dulu ada banyak orang yang sering memanfaatkan jin. Minta ke jin. Ngasih sesajen, ya. Ngasih ini, ngasih itu, ada yang korban. Ada yang korban dengan darah. Bahkan tidak sedikit dulu-dulu itu ada yang mengorbankan manusia juga. Anak sendiri dikorbankan. Istri sendiri korbankan. Untuk apa? Untuk mendapatkan bagian dunia yang mungkin sendiri tidak diraihnya. Habis saja. Pengen jabatan. Potong misalnya kerbau. Kepala dikasihkan. Macam-macam. Jabatan begitu dapat meninggal. Dan wafat dalam keadaan musyrik. Musyrik. Kata Allah sudah terjadi pada zaman dulu. Turun ayatnya. Supaya nggak dilakukan. Fazaduhum rahaqa. Kamu menyesal. Karena kamu semakin rugi. Karena kenapa? Jin itu. Kalau sudah diberikan bagiannya oleh manusia. Maka dia akan mengejar selama hidup Anda. Dan tidak mudah mengeluarkannya. Akan dikejar Anda. Kejar. Dan terus nuntut. Apalagi kalau sudah bikin perjanjian. Ya, perjanjian dengan setan. Dibikin sinetron lagi. Jadi tontonannya nggak benar gitu kan. Itu yang bahaya. Terus diajarin lagi. Sekarang ini banyak edukasi-edukasi yang hilang. Gitu. Dulu tuh banyak TV-TV itu cerdas cermat. Pelajaran fisika, matematika. Sekarang acaranya sudah nggak jelas gitu. Nah, coba kita berikanlah tayangan yang baik-baik. Saya juga sarankan ya artis-artis coba bertakwa kepada Allah lah. Dihisab. Dan peluang dosanya banyak. Anda menunjukkan pada yang salah aja. Ya, Anda itu misalnya fashion, endorse sesuatu, nampil aurat, auratnya nampak, dipakai orang, kena bagiannya, kena dosanya. Anda misalnya praktekkan jilbab, jilbab dipakai orang juga, dapat bagian pahalanya. Tinggal pilih mana. Kalau ada yang baik, kenapa pilih yang tidak baik? Kalau bisa yang soleh, kenapa pilih yang salah? Kalau bisa mendapat bagian surga, kenapa pilih ke neraka? Terlalu panas. Terlalu panas. Terlalu panas. Janganlah. Ya, menjauh dari itu semua. Ya, kalau sudah berjanji dengan jin seperti ini akan dikejar itu. Dan fazaduhum rahaqa, penyesalannya dalam. Karena kalau sudah berjanji dengan jin, bukan cuma dia nanti yang sulit, keluarganya ikut susah. Bagaimana kalau dia berumah tangga? Bagaimana kalau dia punya anak? Ikutan susah. Bisa dikorbankan tuh. Lama-lama kemudian bisa wafat juga karena perbuatan jin. Ajalnya memang tiba. Tapi sebabnya apa? Sebab karena maksiat orang tuanya. Menjauh dari yang seperti ini bahaya. Bahaya. Allah sudah sampaikan amalan soleh. Bangun malam tahajud. Ada jaminan di situ untuk karir. Ada. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Wa minal laili fatahajjad bi. Sementara malam bangun untuk tahajud. Nafilah talak. Memang itu sunnah. Tapi kalau bisa dikerjakan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti Allah akan angkat Anda di tempat yang terbaik. Karir Anda kalau kerja, karir yang terbaik. Yang bagus. Wa qur rabbi adkhilni mudkhalas sidqin. Kalau Anda bekerja dibimbing oleh Allah. Wa adkhilni mudkhalas sidqin. Kalau nanti ada persoalan diberi jalan keluar. Enggak usah nyogok. Enggak usah korupsi, dikasih sendiri oleh Allah. Enak hidupnya. Untuk jabatan tiba-tiba dipilih, ini bagus di profesional, tiba-tiba orang itu naik. Enggak ngasih apa-apa. Ya waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau ada yang ganggu, ingin menyingkirkan, ingin menyungkurkan, langsung ditolong oleh Allah, dijaga hidupnya enak. Dan jadi saksi pakaian yang kenakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, birokrat misalnya, aparat segalanya pakai seragam. Itu seragam itu akan ditanya di hadapan Allah. Pakai yang baik-baik. Niatkan untuk ibadah, syahid wafat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akan bersaksi di hadapan Allah semua. Kita juga sama. Saya juga sama. Makanya kita saling mendoakan. Ya, permohonan saya cuma 2. Minta, ya Allah, saya nggak minta apa-apa. Tolong minta doakan saja saya supaya diampuni dosa-dosa oleh Allah. Ya, dan wafatnya bisa syahid, sedang ngajar, itu kan. Wafat, enak banget. Insya Allah, ngajar, meninggal, enak. Ya, kalau bukan gurunya, yang muridnya misalnya kan. Ya, kan? Ya, jadi yang seperti itu jangan ya, jangan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.